yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sudah siap buat alur film yang satu ini? Film berjudul Prostitution ini dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh aktris dan aktor dari Korea yang berpengalaman di bidangnya, macam An So Hee, Baek Seri, dan Kim Tae San. Film bergenre drama featuring aksi cocok tanam dan pergenjotan duniawi ini akan mengisahkan situasi kritis suatu keluarga yang mesti dihadapkan pada hutang yang besar. Apakah keluarga berisi ibu dan anak perempuannya ini bisa lepas dari belenggu permasalahannya ini? Ataukah ada hal-hal ekstrim macam obras serabi lempit demi menemui jalan terang? Tetap waspada dan jaga diri, gengs. Pikiran barangkali saru, tapi kelakuan mesti dijaga supaya tetap sopan santun ya bro. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Hyun. Dia adalah seorang ibu yang hidup bersama putri sematawayangnya. Hyun mengurus wartegnya sendirian. Hyun ini adalah strong mom, gengs, yang mesti mengurus anaknya karena si suami pergi-pergian jauh terus-terusan. Semua hal berat dilakukan Mama Hyun demi Hae-ji, anak perempuannya yang amat dia cintai. Suatu hari, Ye-ji menanyakan pada ibunya itu di manakah keberadaan sang ayah yang udah lama banget gak pulang-pulang. Sulit bagi Mama Hyun untuk menjelaskan pada anaknya karena ia pun gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Tetapi, selang beberapa lama, rumah ibu dan anak ini didatangi oleh debt collector yang sangar-sangar. Tapi bohong. Ternyata itulah alasan sang suami atau ayah Ye-ji menghilang dari peradaban dan minggat ke sana kemari. Ayah Ye-ji memiliki hutang 5 miliar dan gak pernah punya itikat baik untuk menghubungi tuan yang kepadanya dia berhutang. Sehingga hari itu debt collector datang untuk menagih bahkan berusaha menyita aset-aset berharga yang dimiliki keluarga Hyun, Ye-ji, dan si papa minggatan itu. Malang nasib keluarga itu. Ketika Ye-ji baru saja selesai mandi dan masih menggunakan handuk, debt collector yang punya pikiran kotor langsung berubah pikiran. Mereka nggak jadi menyita aset-aset properti, tetapi malah meminta Mama Hyun dan Ye-ji menyerahkan diri kepada tuan pemilik uang yang kaya raya alias bos debt collector itu. Jancuk! Karena tekanan yang amat berat, Mama Hyun terpaksa datang ke kantor Pak Bos pemilik uang itu. Bos itu bernama Bos Seok. Dia sengaja mengundang Mama Hyun untuk menegaskan otak kotornya yang kemarin sudah tergambar lewat kelakuan anak buahnya. Gini gengs, kalau dilihat dari wajah Bos Seok yang amat sangat familiar itu, nggak lain dan nggak bukan ya, tujuan utamanya pasti cocok tanam dan pergenjotan duniawi. 5 miliar nggak seberapa, yang penting rudanya bisa merajalela. 아줌마는 식당 같은 곳에서 일할 사람이 아니야. Dengan segera kita akan menyaksikan Bos Seok yang sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman Mama Hyun. Perlahan tapi pasti, Mama Hyun meminum air itu dan gak berapa lama matanya terasa amat berat dan ngantuk. Adalah suatu kesempitan di dalam kesempatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut, Bos Seok langsung menggenjot dan melakukan cocok tanam terhadap Mama Hyun. Kira-kira 3 jam aksi itu terjadi dan lalu Mama Hyun siuman. Hatinya benar-benar hancur karena menyadari dirinya telah dinodai Bos Seok yang punya harta dan tahta tapi nggak punya akhlak itu. Kelaknatan Bos Seok makin menjadi karena aksi cocok tanam sepihak itu nggak dinilai sebagai bagian dari pelunasan hutang. Malahan, dia membuat kontrak baru di mana kesepakatannya adalah Mama Hyun dan Ye-ji harus melayani Bos Seok selama papa minggatan nggak bisa kembali dan melunasi hutang. Suatu pilihan yang berat bagi Mama Hyun dan Ye-ji yang masih belia itu. Tapi kerasnya hidup mesti dijalani, gengs. Hari itu akhirnya Ye-ji memberanikan diri memenuhi panggilan dan datang ke resto terkenal milik Bos Seok. Sudah dapat dipastikan segala cara dilakukan Bos Seok laknat pemburu serabi lembit yang gila itu. Anak di bawah umur dibawa ke kamar tertutup dan diberi ramuan khas para pemburu. Nggak anak, nggak ibu, Bos Seok menyikat habis Ye-ji dengan aksi cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Setelah puas melancarkan aksinya, Bos Seok pergi meninggalkan Ye-ji dalam keadaan menyedihkan, sambil meminta anak buahnya gantian merudal serabi lempit Ye-ji. Suatu kabar baik bagi Ye-ji.
anak buah Boseok yang bernama Mindo itu masih memiliki hati. Yeji ditenangkan dari tangisnya dan diajak untuk keluar dan dihibur sebaik dan seramah yang Mindo bisa. Mindo mengantarkan Yeji sampai ke rumah dan ia mengatakan bahwa ia turut prihatin dengan tragedi hutang featuring cocok tanam yang terjadi di keluarga Yeji ini. Badai kelihatan mereda, tetapi aksi gila Boseok kembali terjadi. Dia ditelepon oleh pamannya dan ia kemudian menawarkan Mam Hyeon untuk memuaskan pamannya yang juga adalah member pemburu serabi lempit. Sementara Yeji dimintanya menjadi kupu-kupu dini hari untuk resto laknat yang ia miliki. Sedih melihat Mama Hyeon dan Yeji yang dalam kondisi demikian. Dan itu juga yang dirasakan Mindo. Meski dia bekerja untuk Boseok, dia sengaja memberikan sedikit uang pada Yeji supaya bisa tetap hidup bersama ibunya. Kepahitan bagai sinetron dengan adegan nongas nangis terus kembali terjadi, gengs. Boseok makin ganas dengan memungkasi semua agenda kotornya dengan menyerahkan Yeji pada pamannya. Yeji bingung bukan kepalang dan curhat pada ibunya. Semua benar-benar dalam kondisi tertekan, sehingga Mama Hyeon juga hanya bisa bersedih. Keesokan paginya, Yeji dan Mama Hyeon sudah harus menanggung beban dan ketakutan karena Boseok dan gengnya datang bersama pamannya. Paman laknat dan mesum ini bernama Sugianto. Dialah otak dari semua dana serta kekayaan perusahaan ternama di kota itu. Ya berarti termasuk atasannya si Boseok ini. Setelah merangsek masuk dan berdiskusi sejenak, dalam kepasrahan yang berat, Mama Hyeon dan Yeji harus bersedia bercocok tanam dengan rudal keriput milik Paman Sugianto yang mesum itu. Rencana berjalan dengan cukup lancar. Sampai akhirnya suara hati kebaikan dari Mindo yang sejak tadi ada di luar langsung berteriak. Mindo masuk paksa ke kamar aksi cocok tanam itu dan mencekik Paman Sugianto. Karena Mindo sejatinya benar-benar punya hati, bahkan meletakkan cintanya pada Yeji. Karena kejadian itu, polisi terpancing menyelidiki semua gerak-gerik orang dan perusahaan Paman Sugianto serta Boseok. Ternyata, dana yang mereka gunakan adalah dana sosial untuk rakyat kecil, tapi dipakai korupsi dan foya-foya. Mama Hyeon dan Yeji selamat dan mereka menang dalam pengadilan yang akhirnya membuat mereka bebas dari hutang-hutang dana gelap dan ngawur itu. Mama Hyeon dan Yeji dapat kembali hidup normal dengan bahagia meskipun Papa Mingkatan gak pernah kembali untuk mereka berdua. Dan cerita pun selesai. Gengs, gimana dengan film barusan? Om sih cukup gregetan dengan sikap Boseok yang bosok. Juga kakek Sugianto yang laknat dan mesum itu. Sebenarnya film ini cukup menggambarkan bahwa di tangan para pemburu serabi lembit yang ngawur dan gak terdidik dengan baik, kekayaan dan posisi bisa dijadikan alat untuk menghabisi orang lain. Bahkan memanfaatkannya demi nafsu rudal yang membabi buta. Dari segi ceritanya sendiri, menurut Om film ini memang cukup menarik. Karena dibuat alur drama yang gak longsang langsung genjot aja kayak Mbak Tato, Mbak Taehae, dan kawan-kawannya. Ada emosi-emosinya dulu lah. Tapi ya tetap, unsur cocok tanam dan pergenjotan dunianya hadir memberi warna buat film ini. Meski kelihatan nyambung gak nyambung, tapi Om rasa secara tersirat, sebenarnya kaitan batas otak kotor cocok tanam dan posisi serta harta itu tipis banget. Kalau nggak amanah dan waspada, semua hal disinergikan untuk memenuhi kepentingan diri, bukan tanggung jawab yang mesti dilakukan. Gimana gengs? Om undang pemburu serabi yang baik hati seperti kalian untuk berargumen? Gimana pendapat kalian soal utang dibayar pakai cocok tanam? Om tunggu komentarnya ya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.